Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Mufadol, NIM 13 2022 067. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Jaringan Broadband. Pengertian jaringan broadband. Secara umum, pengertian broadband atau jalur lebar atau pita lebar adalah istilah pada internet yang merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Broadband sendiri terdiri dari dua jenis, yakni DSL dan juga kabel modem yang bisa mentransfer 512 kbps atau bahkan lebih, sekitar 9 kali lebih cepat dibandingkan dengan modem yang kabel telepon standar. Akses internet broadband ini terus tumbuh dengan cepat di banyak bidang yang dimulai sekitar awal tahun 2000-an. Sebuah penelitian juga menemukan jika pemakaian internet broadband ini di Amerika Serikat tumbuh dari mulai 6% pada bulan Juni tahun 2000, hampir ke 30% di tahun 2003. Sedangkan untuk beberapa implementasi modem dari broadband sudah mencapai 20 Mbit atau detik, yang beberapa ratus kali lebih cepat dibandingkan internet pada awalnya, ditambah dengan biaya yang lebih murah. Namun, untuk biaya dan performanya juga bervariasi untuk berbagai negara. Untuk negara dengan penetrasi pemakaian broadband tertinggi dunia dipegang oleh Korea Selatan, yakni sebesar 23,17%. Menurut data bulan Desember 2003, di mana penduduk Korea Selatan memanfaatkan jenis koneksi ini. B. Macam-macam jenis teknologi broadband. Teknologi broadband ini di berbagai tempat yang biasa dipakai adalah DSL dan diikuti dengan modem kabel. Teknologi yang lebih baru untuk jalur telepon Twisted Pair seperti VDSL dan juga hubungan optik fiber. Sedangkan untuk wilayah yang tidak dicakup layanan kabel, maka akan dipasangkan jaringan Wi-Fi. 1. Internet satelit. Hubungan ini memakai satelit pada orbit geostationary yang berguna untuk meneruskan data dari sebuah perusahaan satelit menuju pelanggan. Internet satelit adalah salah satu cara termahal untuk memperoleh akses internet broadband. Namun untuk area desa, cara ini memang menjadi satu-satunya cara yang bisa digunakan. Akan tetapi, biaya juga terus mengalami penurunan belakangan ini dan bisa bersaing dengan pilihan kecepatan tinggi yang lain. 2. ISP tanpa kabel. Koneksi ini umumnya memakai sistem radio Wi-Fi 802.11 untuk menghubungkan antara titik yang berjauhan dan juga bisa memakai sistem komunikasi radio tenaga tinggi lain. 3. T1 atau DS1. T1 atau DS1 merupakan salah satu jenis hubungan yang memungkinkan para pelanggan di area pedesaan yang menginginkan kecepatan broadband, namun dengan biaya yang sangat tinggi, bergantung dari jarak ke penyedia. 4. Broadband ADSL. ADSL merupakan koneksi broadband paling umum yang dipakai, yakni untuk keperluan komersial. ADSL adalah saluran digital yang bisa dipakai untuk akses internet tanpa harus mengganggu saluran telepon. ADSL ini bisa bekerja pada kecepatan 512 kbps ke atas dengan kecepatan download lebih besar dibandingkan kecepatan upload.
Cara memasang broadband. Broadband adalah teknologi koneksi yang menyediakan koneksi internet dengan kecepatan tinggi. Broadband telah menjadi kebutuhan baik untuk kantor maupun rumah. Akan tetapi, untuk terhubung ke dalam internet menggunakan broadband, Anda harus memasang sistem broadband terlebih dahulu. Untuk memasang broadband, Anda perlu mengerti beberapa langkah dasar. Yang pertama, hubungkan pencabang ADSL dengan telepon Anda. Mulailah dengan mencabut telepon dari colokan tembok. Pencabang ADSL. Broadband bekerja dengan sinyal digital, sedangkan telepon bekerja dengan sinyal analog. Pencabang akan memisahkan sinyal digital dan analog yang masuk dari kabel telepon antara komputer dan telepon, sehingga sinyal tidak akan tercampur. Yang kedua, seringlah cabang telepon. Seringlah cabang telepon lainnya. Jika Anda memiliki perangkat, ambil filter telepon dan hubungkan filter di antara telepon dan colokan tembok. Sama seperti ketika Anda memasang pencabang ADSL. Filter telepon bekerja seperti pencabang ADSL, tetapi bukannya membagi sinyal analog dan digital. Filter bekerja menyaring sinyal digital sehingga telepon tidak akan kacau ketika digunakan. Yang ketiga, hubungkan telepon dengan salah satu lubang pencabang ADSL yang berlabel. Ambillah kabel telepon yang didapat dari paket broadband. Lalu colok kabel tersebut pada lubang ADSL pada pencabang. 4. Colok ujung kabel telepon satu-satunya dan hubungkan kembali ke modem atau router yang disediakan. 5. Ambillah kabel internet dari paket broadband, lalu colok kabel tersebut pada salah satu lubang internet di belakang router atau modem. Kebanyakan router memiliki 4 lubang internet. Anda dapat mencolokkan kabel pada lubang mana saja dari 4 lubang tersebut. 6. Ambillah ujung lain kabel internet, lalu colok ujung tersebut pada lubang internet di belakang komputer, terletak di dekat lubang penggeras suara atau laptop di sepanjang sisi laptop atau pada bagian belakangnya. Hanya ada satu lubang pada komputer yang muat untuk kabel internet, sehingga seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menemukannya. Yang ketujuh, hubungkan kabel daya dengan router atau modem. Lalu colok kabel pada stop kontak. Tekan tombol power pada modem, router, dan lampu pada router atau modem seharusnya akan berkedip. Ini menandakan modem atau router sedang dinyalakan. Setelah lampu menyala stabil, nyalakan komputer Anda, lalu bukalah peramban web dan mulailah menjelajahi jaringan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.